Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan memberikan beberapa alasan mengapa aku tetap memilih bus Rosala Indah. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Sebelumnya, disclaimer dulu, aku itu hanya pengguna ya, bukan fans ataupun apapun. Tapi selama aku ke manapun ke Jawa Tengah maksudnya, bolak-balik ke Jawa Tengah dan Jogja, itu aku lebih sering menggunakan Rosala Indah. Meskipun kemarin ada insiden yakni hilangnya iPad seorang penumpang yang ditukar dengan keramik dan buku Yellow Pages. Alasan pertama, aku memilih Rosella Indah adalah karena agennya tersebar merata di banyak tempat. Di dekat rumahku itu ada beberapa agen, jadi kita bisa memilih agen mana yang paling dekat dengan rumah kita. Dan agennya itu biasanya kalau kita habis turun dari bis itu bisa langsung order ojek online ya, tanpa harus berjalan kaki ke zona yang lebih aman seperti itu. Yang kedua adalah masalah harganya. Menurutku Rosala Indah masih cukup murah. Ada tiket yang dari Malang ke Solo, ke Jogja itu masih lebih murah dibandingkan kereta api. Kalau ada yang agak mahal itu biasanya kelasnya lebih bagus. Yang ketiga adalah banyak variasi armadanya. Misal dari Malang ke Solo itu ada yang eksekutif, ada yang biasa, ada yang super top kalau nggak salah namanya ya, dan ada yang menggunakan travel high ace. Jadi aku bisa memilih dan tentunya dengan banyaknya armada itu aku bisa memilih waktu keberangkatan. Misal aku ingin naik malam hari seperti ini, maka bisa naik yang jam 10 malam. Kalau misalkan aku ingin cepat pagi hari sampai siang sampai ya, itu aku bisa naik travel yang pagi hari. Pokoknya tergantung jadwalnya tuh banyak, fleksibel seperti itu. Nah, makanya Rosin tetap jadi pilihanku. Yang ketiga adalah masalah CS-nya. Jadi CS-nya Rosin itu menurutku ya itu masih bagus, masih responsif. Ketika tiketku tidak terbit saat membeli secara online dan aku komplain, mereka langsung cepat tanggap dan disuruh mengisi kemudian dapat tiket online-nya, tiket e-tiket maksudnya. Kalau mau pindah jadwal, tentu mereka juga melayani selama masih ada kursi yang tersedia. Nah, ketika aku bingung mengenai rute, mengenai apapun, ketika aku tanya, itu mereka cepat menjawab. Jadi, untuk CS-nya itu cukup responsif, tapi dalam bentuk tiket ya. Tapi kalau dalam bentuk kemalingan seperti kemarin, aku belum pernah dan jangan sampai ya. Nah, makanya kalau kemarin itu ada yang pengalaman seperti itu, ya mungkin itu memang kesalahan dari Rosin. Mereka kurang tepat untuk memberikan feedback kepada pelanggan yang kehilangan iPad-nya. Seharusnya mereka juga ada tanggapan. Kalaupun sekarang sudah mereka memberi tanggapan, menurutku sudah cukup terlambat. Nah, jadi tak ulang lagi, untuk CS-nya sendiri aku apresiasi, untuk tiket, untuk pertanyaan-pertanyaan rute, itu aku apresiasi. Tapi mohon maaf untuk yang masalah kehilangan, karena aku belum dan jangan sampai. Makanya dari pengalaman ada yang kemarin seperti itu, menurutku masih harus diperbaiki lagi. Ini yang keberapa ya aku lupa. Pokoknya selanjutnya yang aku suka itu armadanya bagus-bagus, maksudnya masih bagus ya. Jadi eh, kalau kita naik itu enak ya, masih nyaman. Kursinya kalau yang eksekutif itu ada leg rest-nya ya kalau nggak salah namanya. Itu bisa selonjoran, dapat selimut, dapat bantal ya. Dibandingkan naik kereta api, tentunya aku lebih memilih naik Rosin sekarang kalau perjalanannya malam hari. Karena aku bisa tidur dengan nyenyak, nggak bingung apa adu dengkul ya, nggak bingung apa berhenti di stasiun. Kalau Rosin kan seperti aku ini dari Solo ke Malang kan lewat apa lewat tol ya. Jadi berhentinya paling cuma di Palur, di Caruban makan, kemudian di Bungurasi ya udah nggak ada berhenti berhenti. Jadinya
nggak terganggu ketika tidur. Nah, makanya aku memilih Rosin tetap sebagai andalanku. Selanjutnya untuk masalah servis makan, memang dibandingkan dengan PO lain, jujur Rosin bukan yang terbaik, tapi tidak buruk-buruk amat. Biasanya aku dapat servis soto ya dengan ikan lauk yaitu tempe dan juga ada dadar daging ya isinya daging. Itu menurutku sudah pas, sudah alhamdulillah bersyukur karena dengan harga tiket segitu aku sudah dapat makan dan kenyang ya udah cukup dan kalau malam hari kan malas makan ya udah pengen tidur aja. Nah, untuk yang siang hari travel ini memang nggak dapat makan. Jadi dapatnya adalah snack ya sama air mineral ya sama snacknya itu ada kalau nggak salah ada ayam marem, ada roti biasanya, lalu ada cemilan seperti kacang dan sebagainya. Nah mungkin nanti untuk roast in ya, yang apa yang travel itu bisa diberi nasi kotak ya karena kan ada orang yang belum sempat sarapan. Biasanya mereka berangkat jam 7 pagi dari Malang, jam 8 pagi kan nggak sempat sarapan. Kalau makan snack itu belum kenyang dan kan nggak berhenti langsung di tempat tujuan. Nah, kalau bisa diberi nasi, nasinya nggak perlu banyak-banyak seperti rice box itu ya, itu sudah cukup sudah alhamdulillah. Dan itu pun kalau pagi hari kan ada banyak kan ya lah seharusnya kan eh, maksudnya ada banyak warung atau apapun yang menjual dan penumpangnya nggak banyak cuma paling cuma berapa cuma 10 makanya kalau bisa yang eh, travel itu diberi makan. Kalau masalah sopir relatif ya nggak mesti dulu pernah dapat sopir yang ugalan juga pernah. Kalau yang pas aku naik ini sopirnya enak jadi aku bisa tidur dengan nyenyak. Nah, masalah keamanan paling penting. Kalau menurutku selama naik cross in itu ya aman-aman saja alhamdulillah karena aku itu kalau bawa laptop itu biasanya naiknya yang travel, bukan naik yang bis seperti ini. Kalau travel kan aman ya karena sedikit orangnya. Nah, kalau yang naik bis seperti ini itu aku nggak bawa barang-barang elektronik lain yang penting selain HP dan cas-casan dan power bank. Nah, makanya sebisa mungkin aku tidak membawa barang-barang berharga ketika naik bus. Ya, kalaupun mendadak ya itu biasanya aku naik travel, bukan naik bus. Kalau naik travel kan bisa kita pegang ya tas kita di depan kita dan orang-orang ya cuma sedikit cuma berapa gitu ya. Kalau bus kan banyak orangnya. Nah, masalah keamanan ini aku lihat sekarang sudah ada pengawas. Jadi di tiap turun atau naik ya misalkan di Palur atau di tempat makan itu ada pengawas yang masuk sebelum bis berangkat. Mereka ngecek ada apa saja di dalam bus ya. Kemudian kalau ada penumpang yang membawa barang-barang yang berbahaya atau berbau tajam itu akan diminta untuk diturunkan. Seperti ketika aku naik ini ada seorang ibu-ibu yang membawa durian dari Purwokerto. Ternyata baru kecium setelah dipalur. Nah, akhirnya pengawas yang pakai rompi biru itu meminta ibu itu untuk menurunkan apa namanya barang bawaannya. Meskipun sempat terjadi perselisihan sedikit, tapi akhirnya ibunya ikhlas ya karena itu sudah menjadi ketentuannya. Rosin kemarin katanya akan memasang CCTV. Aku apresiasi meski terlambat ya nggak apa-apa. Nah, untuk masalah keamanan itu ya dari dua pihak sebenarnya menurutku. Ya dari penumpang, ya dari PO-nya. Kalau masalah kemarin aku nggak mau banyak berkomentar. Pokoknya kalau kita itu naik bus ya seperti ini ya usahakan kita itu menjaga barang kita seekstra mungkin. Kalaupun barangnya itu mewah atau barangnya itu mahal, ya mungkin diusahakan tidak dibawa dulu. Kalau terpaksa kita harus paham konsekuensinya, misalkan memeluk erat atau apapun jangan sampai meninggalkan sedetik pun. Nah, seperti itu. Nah, yang susah kan tidur ya. Lah itu susah jadinya biasanya ya gimana ya kalau aku naik-naik seperti ini memang jarang bawa barang yang seperti itu. Kalau temanku itu biasanya dia gantian sama temannya. Jadi ada dua orang yang naik. Kalau pas satu tidur, satunya bangun dan seterusnya sampai di tempat tujuan. Nah, itu ada triknya. Kalau sendirian, ya harus tetap hati-hati. Pokoknya seperti itu ya. Jadi tak ulang lagi, itu beberapa alasanku tetap naik Rosin
meskipun ada insiden kemarin. Dan aku berharap nanti Rosin memperbaiki lagi, tidak seperti kemarin ya. Jadinya ini aku bukan fans, bukan, dan juga bukan haters ya, bukan. Aku hanya pelanggan setia karena sejak dulu itu aku kenalnya ya Rosin, ya taunya ya Rosin. Kalau yang lain itu pernah beberapa kali naik, cuma satu alasan utama aku naik nggak naik lagi adalah karena agennya tuh agak jauh dari rumahku. Jadinya aku nggak naik. Yang lain sampai saat ini aku naiknya Rosin. Kalau kalian ada pendapat silakan di komentar ya yang baik, kita diskusi kira-kira apakah Rosin ini akan kehilangan penumpangnya. Kalau kemarin tak lihat dari foto yang di sini tak lampirkan ini itu masih banyak penumpang, bahkan masih penuh ya, full tiketnya sampai tahun baru ini. Oke, sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.